per hari ini tidak ada kepala daerah, gubernur atau bupati. Saat ini kalau dilihat-lihat, tidak ada gubernur, wali kota, bupati yang popularitasnya itu menandingi Kang Deddy Mulyadi ya. Bahkan mungkin para menteri aja popularitasnya kalah gitu dengan Kang Deddy. Apalagi setelah beliau ini menjadi gubernur Jawa Barat dengan berbagai kebijakan beliau yang keras itu, yang mencuri perhatian publik, nama beliau makin tinggi gitu. Kalau di masyarakat itu ada pro dan kontra, itu sebenarnya biasa ya, namanya kebijakan, sebuah kebijakan gitu. Tidak mungkin ya semuanya orang 100% suka dan setuju, nggak mungkin. Pasti ada 1-2 orang yang mungkin tidak suka. Tapi kalau kita melihat kolom komentar di sosial media ya, mungkin sebagian besar mendukung apa yang dilakukan beliau soal mengirim anak-anak nakal ke barak militer, soal penertiban lahan-lahan yang dipakai oleh masyarakat yang tidak sesuai peruntukannya. Itu kan kebijakan-kebijakan baik yang memang harus dilakukan. Kalau tidak sekarang kapan lagi gitu. Dan soal pejabat publik punya konten, punya YouTube, punya media sosial, itu sebenarnya nggak masalah. Karena dengan punya akun media sosial, punya YouTube, beliau bisa menyebarkan apa yang sudah beliau lakukan gitu loh. Jadi lebih mudah, tidak perlu misalnya membayar influencer untuk menaikkan citra atau menyebarkan kebijakan-kebijakan yang sudah beliau lakukan gitu. Tidak perlu mungkin membayar media karena beliau sudah punya media sendiri, dan tentu saja ini mungkin bisa mengirit pengeluaran di pemerintahan gitu. Karena beliau pernah bilang juga gitu, dengan menjadi YouTuber atau punya konten tersebut, beliau bisa mengirit pengeluaran di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini untuk biaya publikasi itu sekitar dari 50 atau 500 miliar gitu loh, kalau nggak salah denger ya. Itu menjadi cuma beberapa miliar saja. Karena dengan punya akun YouTube yang sudah terkenal, beliau tidak sulit gitu untuk menyebarkan apa yang sudah beliau lakukan gitu. Tapi kalau misalnya ada sebagian masyarakat juga yang mungkin menganggap beliau ini pencitraan, beliau ini hanya untuk mencari panggung untuk di next level lagi gitu, mungkin untuk 2029 gitu ya, sebenarnya juga nggak salah, nggak masalah, karena masyarakat itu kan juga punya hak menilai ya. Tapi kan selama ini yang sudah dilakukan oleh beliau ini kan memang konsisten gitu. Dari sebelum menjadi gubernur sampai sekarang juga beliau memang kontennya juga banyak membantu masyarakat gitu. Tapi gini, kalaupun misalnya itu dianggap pencitraan ya nggak masalah. Yang penting kan itu bermanfaat buat masyarakat dan beliau konsisten gitu. Kalau pejabat lain atau gubernur lain, bupati lain ingin melakukan yang sama, ya nggak masalah, bagus malahan buat masyarakat. Asal konsisten gitu, bukan cuma misalnya 5 tahun sekali atau cuma saat-saat pemilihan aja, tapi konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Ketika konsisten, masyarakat tentu tidak akan menilai ini menjadi sebuah pencitraan aja.